Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kak, museum ini kan didirikan tahun 1916. Kalau untuk peresmian objek wisatanya itu kira-kira pada tahun berapa, Kak? Ya, jadi Museum Perkebunan ini untuk proses pembuatan sebagai museumnya itu sejak tahun 2015 untuk proses dari awal baik itu penelitian, deklarasi, FGD dan lainnya sampai akhirnya peresmian itu di tahun 2016, tepatnya 10 Desember 2016. Berarti pas tahun 2016 itu udah dibuka untuk umum jadi Sudah. objek wisata. Sudah. Kalau pengelolaan museumnya sendiri itu gimana, Kak? Kalau pengelolaan museum ini kita terbentuk dalam sebuah yayasan. Jadi museum ini berada dinaungi oleh yayasan, yaitu Yayasan Museum Perkebunan Indonesia sendiri, yang memang awal mulanya museum ini digagas oleh seorang tokoh perkebunan namanya Bapak Sujaikan Sasmita, yang memang beliaulah memiliki ide gagasan dengan ada 3 orang lainnya, yang kemudian beliau memproses pembuatan museum lalu diresmikan sampai akhirnya beliau membuat museum ini dalam pengelolaannya itu secara yayasan. Jadi untuk yayasan sendiri kita tuh ada pengurus yayasan, kemudian ada pengelola harian atau di lapangannya, yang mana pengelola hariannya itu dipimpin oleh direktur eksekutif namanya Ibu Sri Hartini, yang memang alhamdulillah sudah menjabat sejak awal peresmian 2016 sampai saat ini, bahkan sampai akhir tahun 2028. Selain dinaungi yayasan, ada nggak dinas-dinas terkait yang ikut gabung gitu, Kak? Kalau ikut gabung sejauh ini tidak ada, kita memang pure hanya yayasan Aja tapi berarti. kita di sini menyebutnya banyak sekali stakeholder kita, karena kita memang kan di sini temanya perkebunan, otomatis banyak yang membantu atau yang mensupporting kita itu rata-rata perusahaan perkebunan. Yang memang itu ada yang pemerintah punya, PTPN, kemudian ada swasta luar negeri dan ada swasta lokal. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait, salah satunya ada Dinas Kebudayaan. Berhubung Museum Perkebunan Indonesia menggunakan bangunan tua atau yang sudah disebut sebagai cagar budaya, karena kebetulan Dinas Kebudayaan itu juga ada mendata atau mengelola tentang cagar budaya yang ada di provinsi, kota dan juga provinsi. Kita itu bekerja sama baik Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan Kota Medan itu ada. Kemudian paling utama kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, yang mana Dinas Pariwisata ini baik itu Pemkot ataupun provinsi juga kita ada kerjasama. Kemudian kita juga ada kerjasama sama Dinas Pendidikan, kaitannya perihal promosi dan juga daya tarik kita untuk kunjungan, yang memang pasar kita di sini untuk Museum Perkebunan Indonesia 1 di Jalan Brigjen Katamso ini kita
juga ada kerjasama dengan divisi-divisi yang ada di kantor gubernur seperti itu. Kalau keunggulan dari Museum Perkebunan ini apa Kak? Berhubung kita museum swasta, yang mana keunggulan kita pasti diambil dari tema atau nama museum kita, yaitu Museum Perkebunan Indonesia, yang mana dari nama kita sudah merupakan keunggulan untuk museum ini tersendiri, mengingat sejarah perkebunan yang memang ternyata sangat-sangat banyak, bahkan perlu digali lagi lebih dalam. Namun memang minimnya lokasi museum kita karena kita kecil, jadi terlihat sederhana, tapi sebenarnya kalau yang memang penggiat atau ingin mendalami perkebunan itu sebenarnya nggak seperti Terlalu kecil kali gitu ya? nggak sekecil bangunan inilah seperti itu. Jadi untuk keunggulannya adalah ya nama kita sendiri, yaitu sejarah perkebunan, yang memang perkebunan sendiri juga merupakan salah satu sejarah atau unsur yang memang membuat Indonesia lebih baik atau membuat Indonesia menjadi seperti sekarang. Kalau untuk strategi promosi Museum Perkebunan ini bagaimana Kak? Kalau promosi kita yang pertama itu kita menyurati ke sekolah-sekolah, mengingat kita kan targetnya tadi udah disebutkan di awal, itu para pelajar. Jadi kita menyurati secara lawas, itu menggunakan perangko. Karena mengingat dengan perangko juga meminimalisir biaya keluar. Karena kan kalau perangko itu kita hanya beli perangko, kita antar ke kantor pos. Kemudian setelahnya, berhubung kita sudah ada kerjasama dengan beberapa travel dan juga ada sekolah-sekolah yang melakukan revisit, kunjungan berlanjut, begitu juga ada juga namanya MOU antara sekolah-sekolah, baik itu sekolah swasta, negeri, bahkan sampai kampus, yang memang mereka melakukan kegiatan